Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi karena sempat dan sehat sehingga pagi ini Ahad tanggal 27 Agustus 2023 kita bisa insya Allah nanti mensukaroh kepada Ustadzah Hajah Maskufa yang pagi ini akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan topik Tauladan Rasul ya Ustadzah. Yang saya hormati para jamaah Assalamualaikum, ibu-ibu, ini pengajian Masjid Darussalam. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Insya Allah langkah ibu-ibu untuk menuju masjid untuk mensukaroh pagi ini nanti mendapat ridho dari Allah. Ilmu yang bermanfaat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang saya hormati, Ustadzah Hajah Maskufa yang juga saya hormati, marilah kita buka pengajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk urutan acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci dan terjemahannya. Quran surat 33 dan 21. Ayat 21 Al-Azhar. Silakan Mbak Diana. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Diana yang sudah berkenan menyampaikan Quran surat 21. Quran surat 33 ayat 21 yang ini mengawali topik yang pagi ini akan disampaikan oleh Ustadzah Hajah Maskufa berkaitan dengan sore tauladan Nabi. Untuk berikutnya ini memasuki acara inti tausiah. Saya beri kesempatan Ustadzah Hajah Maskufa untuk menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan sore tauladan. Dipersilakan Ustadzah. Kajian pada kesempatan kali ini kita kembali mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Shadaqallahul adzim. Al-ayat surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-21 yang insya Allah sebagai tema kita kali ini yaitu ciri-ciri orang yang bisa menyontoh Rasulullah itu yang kayak apa. Jamaah Majelis Taklim As-Salamah Masjid Darussalam
P4 Budak Ayu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan Syawal kali ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sangat-sangat kita harapkan, yaitu sehat walafiat. Semoga Allah selalu meridhai langkah-langkah kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Semoga Allah memudahkan semua urusan dan hajat-hajat kita menjadi jabah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim As-Salamah yang dirahmati Allah, mari kita simak satu ayat tadi sebagai penjelasan untuk diri kita bahwa siapakah orang-orang yang bisa menyontoh Rasulullah. Ada tiga ciri orang yang bisa menyontoh Rasulullah, karena ayat ini menegaskan bahwa ada kata-kata lakon itu sungguh. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada sosok manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah suri teladan yang baik. Manusia pilihan yaitu Rasulullah. Maka Rasulullah ketika kecil dijuluki Al-Amin, dapat dipercaya. Setelah dewasa dijuluki maksum, tidak punya salah. Berbeda dengan kita bukan maksum, maklum. Maklum yang lupa. Kalau kita maklum, astagfirullah, hal adil. Itulah sifat-sifat jelek manusia. Kalau lupa, jangan ditolerir, tapi kita ingat Allah. Astagfirullah, hal adil. Perintah untuk istighfar boleh dibuka. Ada di surat 4 An-Nisa ayat yang ke-106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istighfarillah innahu kana ghafurur rahima. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dalam segala firman-Firman-Nya. Ayat ini menegaskan istighfarillah, perintah. Kalau tidak ada lupa, kalau ada hilang salah, kalau ada apapun, kita diperintahkan istighfar. Astagfirullah. Itu pendek. Ampuni aku ya Allah. Astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Kalian tegas. Astagfirullah al-azim. Titik. Azim itu titik. Karena ampuni aku ya Allah, Kau yang maha agung. Tapi kalau mau disempurnakan, astagfirullah, gak pakai azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada yang metal ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada lengkap ini memuji Allah. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Alladzi la ilaha illahu, dan tiada Tuhan kecuali Engkau. Kita yakin. Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum, Maha kokoh. Wa atubu ilaih, aku bertobat padanya. Manusia banyak dosa. Betul? Wabil khusus wanita, na'udzubillah dari di sini. Ini yang merusak amal-amal kita semua, karena wanita ketika Rasulullah di Isra Mi'raj melihat neraka kebanyakan siapa? Wanita. Astagfirullah hal adi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk banyak istighfar. Innahu, lanjutan ayatnya tadi surat An-Nisa 106. Innahu, sesungguhnya Allah itu, innahu kana ghafurur rahimah. Allah itu penerima taubat, penerima ampun. Ghafur, penerima ampun. Maka istighfarillah innahu kana ghafurur rahimah. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang buat kita semua. Mumpung ya masih ada amal masih bisa kita lakukan. Ayo, ketika kita sadar ini banyak dosa, banyak istighfar, terus imbangi melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, sekarang mulai ngerucut. 3 ciri orang yang bisa nyontoh Rasulullah itu apakah? Yang nomor 1 adalah
mengharap ridho itu apapun yang diatur oleh Allah, takdir Allah pasti terbaik ya, insya Allah. Contoh hari ini dengan ikhlas datang karena lillah, karena Allah, balasannya besar, insya Allah. Dan balasannya besar itu tidak hanya dunia akhirat, kita dapat peroleh semuanya, dunia akhirat akan kita peroleh. Itu kalau kita menginginkan kehidupan akhirat, Allah cukupkan kehidupan kita sampai dunia akhirat. Nanti buka ayat boleh yang menerangkan barang siapa yang menginginkan hidup dunia ya, Allah kasih dunia, hanya di dunia, tapi akhiratnya nanti neraka. Tapi kalau kita menginginkan Allah hidup akhirat dunia, Allah cukupkan akhiratnya dapat yang mulia. Surat 17 adalah Al-Isra ayat yang ke-18 dan 19. Itu yang 18 itu tentang dunia. Man kana yuridul 'ajilata 'ajalna lahu fiha ma nasya'. Al-ayat terjemahkan. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kamu kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Isi ayat ini isi ayatnya atasnya kalau mau dikasih judul hidup yang cari dunia. Hidup yang cari dunia itu ayatnya ini. Surat 17 ayat ke-18 isinya A. Liman kana yuridul ajilata ajalna. Barang siapa hidupnya menghendaki hanya dunia, Allah kasih. Allah kasih cash tanpa sholat rezekinya ngalir. Betul kan? Tanpa harus apapun rezekinya ngalir. Kalau saya membahasakan ibarat keran itu dol, loss. Kalau seseorang ingin dunia, Allah kasih. Yang B ayat ini, liman nuridu tsumma ja'alnahu jahannam. Isi ayat 3 surat 17 Al-Isra ayat 18 yang B isinya adalah tempatnya di akhirat nanti adalah neraka jahanam paling dasar dalam kondisi ya di sini terangkan na'udzubillah min dzalik ya Allah yasluha mad'uman madhur dalam kondisi keadaan tercela dan terusir orang menghargainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gimana caranya biar hidup kita itu pengen nyantuk ridhonya Allah? Awali kerjaan basmalah. Kalau sudah rampung, hamdalah. Contoh, ibu tadi dari rumah berangkat basmalah tidak? Insya Allah nyampe sini hamdalah belum? Harus nyampe tempat. Tuh masuk ke basmalah, masuk masjid basmalah lagi, duduk, alhamdulillah. Sudah gitu belum? Kayak doa nek makan lali ya, bismillahi awalan wa akhiran, bismillahi wa awaluhu wa akhiruhu ya. Ibu yang dirahmati Allah itulah manusia. Karena kita di sini hidup itu ditata. Oke, dilanjutkan lagi ya ayat 19 boleh diteruskan. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Surat yang ayat surat 17 masih Al-Isra ayat yang ke-19. Ini orang yang hidupnya nyari akhirat. Orang yang hidupnya nyari akhirat itu ini janji Allah bukan saya. Saya hanya
menyampaikan orang-orang yang hidupnya mencari akhirat. Surat Al-Isra 17 ayat yang ke-19 isinya A. Waman, di sini sebutkan waman aradal akhirata wa sa'alaha. Barang siapa hidupnya nyari akhirat dengan syarat dia beriman, ya pasti. Kata pasti di sini sungguh Allah akan balas usahanya. Allah akan balas amalannya. Usaha ini dia contoh dengan pagi-pagi datang kayak gini. Pengajian pagi itu memang adanya saya di Budak Kayu, Masjid As-Salam As-Solehat, itu juga jam 7. 2 minggu sekali jam 7. Di sini jam 7 dan jam 8, sekolah lah ya, pakai pagi. Nek yang lain Bu, tidak sanggup. Untuk pagi-pagi tidak sanggup. Urusannya pagi itu ribet. Urusan dunia. Dunia kalau dikejar mau lari Bu, nggak ada habisnya. Betul? Contoh dari ini, apakah sudah selesai masak semua? Dua minggu sekali jam 7. Di sini jam 7 dan jam 8, sekolah lah ya, pakai pagi. Nek yang lain Bu, tidak sanggup. Untuk pagi-pagi tidak sanggup. Urusannya pagi itu ribet. Urusan dunia. Dunia kalau dikejar mau lari Bu, nggak ada habisnya. Betul? Contoh dari ini, apakah sudah selesai masak semua? Ini telur dadar ya, Jakarta. Aku masak ini. Oke. Itu panjenengan nanti pulang bisa masak. Saya pulang isi lagi. Di Masjid Grawahid Sabiroto sana, jauh lagi. Nah, atau nanti pulang-pulang kan masih ya. Kan warteg banyak kok ya. Warung di jalan banyak. Semua dibikin enak. Oh, insya Allah kalau jenengan itu mikir akhirat, dunia ini Allah cukupkan untuk panjenengan. Ini janjinya Allah. Yang B, fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang B isi ayat ini adalah orang yang niatnya untuk akhirat, pasti Allah balas lebih baik. Ya, orang yang niatnya hidupnya untuk akhirat ya, pasti Allah balas lebih baik dari apa yang dilakukan. Apa itu yang lebih baik? Surga insya Allah. Apakah yakin jamaah as-salamah masuk surga? Insya Allah. Apa syaratnya masuk surga? Syarat masuk surga ada 2. Boleh dibuka surat 3 Ali Imran ayat yang ke-142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Arti jihad itu semangat. Hari ini jenengan termasuk jihad. Syarat masuk surga di dalam ayat ini bentuk kata awalnya itu bentuk pertanyaan. Hasibtum an tadkhulul jannah? Apa engkau mengira akan masuk surga? Nah, hati panjenengan paling dalam menjawabnya iya. 2 syarat ini tolong dipenuhi. Apa itu syarat masuk surga? Yang pertama, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Semangat. Kata jihad itu semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nek iso kerjake, ndak iso ojo
dibroke ya. Bisa lagi, ibu lagi pelan-pelan diurai. Nek dibroke, iku motong. Nek dibroke kuatmu, itu motong namanya. Tapi nek bisa lagi, pelan-pelan, saya bisa dikerjain. Ya Allah ibu, kerjaan, istirahatnya kapan? Orang-orang rampung betul? Bikin happy gitu loh. Manusia, khusus wanita, jujur, apakah wanita itu happy-nya tuh karena ini? Ya? Salah satunya, tapi ini bukan segalanya, tapi segalanya menggunakan ini. Terus gimana bahagianya? Apapun disyukuri. Nek kepingin bahagia ya Allah, ini kan muluk-muluk menoleta. Belum tentu orang yang sudah punya semuanya itu bahagia. Betul kan? Yang menentukan bahagia tidak di hati. Kalau mensyukuri apapun, nikmat apapun. Contoh, suaranya lagi ramtuhi ibu ketua bernyindir. Ya disyukuri aja. Orang usah pakai adalah ya itu semua sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan Allah, hati terimanya itu lapang, bu, enak. Apapun itu jadi enak. Oke, poin 1 selesai. Yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bisa menyontoh Rasulullah adalah mencari ridhonya Allah. Sekarang ciri yang kedua, kembali ke semula tadi, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Kembali ke inti semula. Ciri-ciri orang yang bisa menyontoh Rasulullah adalah wal yaumal akhir. Ya, wal yaumal akhir. Akhirat di sini adalah ciri yang kedua adalah yaitu hidupnya dalam rangka untuk mencari akhirat. Ini dipertegas lagi yang tadi sudah aku terangkan. Hidupnya dalam rangka untuk mencari akhirat. Karena ending hidup kita, mentoknya hidup kita itu nanti akhirat. Nyuwun sewu. Sehari di akhirat, sehari di wabah. Itu dibandingkan dengan kehidupan dunia seperti 70.000 tahun. Nauzubillah dari. Kita ini berapa tahun? Hidup manusia itu berapa tahun? Rasulullah dipanggil oleh Allah berapa tahun? 63 tahun. Nah ini sehari di akhirat 70.000 pakai tahun. Berarti di disiksa neraka, naudzubillah dari. Oh, tadi yang salah masuk surga belum lengkap ya. Baru satu ya. Baru satu, tapi kita semangat. Yang kedua, ya sebelum ini. Yang kedua, wajah lapas sobiri, sabar dalam menghadapi hidup, supaya nanti akhirat kita mendapatkan nilai surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga majelis taklim as-salamah mendapatkan surga semua ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Apa sih hidup ini kalau kita tidak tahu tujuannya? Tujuan hidupnya itu akhirat, surga yang kita raih, insya Allah. Coba koreksi. Apakah kita sudah sadar? Apakah kita sudah sadar? Aku nggak berani ke sana. Apakah kita sudah sadar? Berusaha. Yang Allah milih ikhtiar, usaha. Masalah hasil urusannya sama Allah. Aku sadar apa belum terserah urusannya sama Allah. Yang penting kita berusaha. Gimana cara untuk mendapatkan usaha itu? Ngaji, melembutkan hati, tadarus, melembutkan hati, banyak sedekah, terhindar dari murkanya Allah. Itu penting untuk diri kita. Kenapa? Karena manusia kalau endingnya pinginnya akhirat, insya Allah. Oke, buka ayat lagi ya. Surat 20 yang ibu langkahnya dimudahkan oleh Allah. Surat
suratnya 20 ayatnya kembali. Suratnya 24 ayatnya 20. 24 itu An-Nur ya. Ayatnya 20. Silakan terjemahkan. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ngeri ya kalau kita lihat ayat ini. Kalau bukan karena karunia Allah, kita baik itu susah. Oke, kita bahas surat 24 An-Nur ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmat. Isi ayat ini adalah A. Kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayangnya Allah, kalau bukan karena karunia itu kemudahan Allah ya, dan kasih sayangnya Allah, ya pasti manusia. Ya, di sini diterangkan wa anallaha ra'ufur rahim, karena karunianya pasti manusia akan dapat azab Allah yang besar. Pasti, kata-kata pasti di sini. Karena Allah itu penyantun, karena Allah itu penyayang, maka panjenengan itu dimudahkan untuk melakukan ngaji ya mudah. Kalau enggak, azab Allah itu nanti di akhirat sangat besar. Contoh, apakah semua manusia menuju datang pengajian kayak gini banyak tantangan perintangan? Pasti kan? Entah dari kerjaan rumah rampung-rampung, delalah pesen belajar diorang teko-teko motor, delalah anak diorang untuk rewel ngajak jalan-jalan. Tantangannya banyak, tapi karena ini karunia Allah, jangan itu dimudahkan, dibereskan semua urusan dunia, terus bisa datang ngaji dengan lapang dada, nggak mulai lebih masak, atau mungkin udah ada yang sudah rajin. Kok sudah jam segini masukin podcast atau ditaruh di dapur, datang. Ternyata nyampe dapur, nanti pulang disalkan. Jujur ibu, misalkan ini anaknya kecil-kecil ditinggal masak, atau mungkin udah ada yang sudah rajin. Kok sudah jam segini masukin podcast atau ditaruh di dapur, datang. Ternyata nyampe dapur, nanti pulang disalkan. Jujur ibu, misalkan ini anaknya kecil-kecil ditinggal, Pak tak tinggal ya, anak-anak udah mandi, udah makan, terus nanti pulang, ternyata anak-anak itu ngambil barang dapur, ditaruh di ruang tamu, terus dipukul-pukul, bu, ada wajan, ada panci. Sebagai gantian jujur ibu pulang, apa yang ibu lakukan? Astagfirullahaladzim. Ini berarti harus diganti anyar oleh bapaknya. Kan ngomong panci, menurut ada panci. Hari ini insya Allah ada panci. Kalau memang itu sampai penyok dan yang lainnya, husnul dan aja sama Allah. Engkau takdirkan seperti ini ya Allah, aku mudah pengajian, anak-anak di rumah antar, kami barang-barang dapur pada rusak. Semoga engkau gantinya, insya Allah Bu. Jadi lapang, gak usah pakai marah-marah. Soalnya ada Bu ini kejadian nyata, dan ibunya cerita ke saya. Pada sebuah pengajian sore Yasinan. Pengajian sore Yasinan pada saat itu musim hujan. Terus ibunya kok gak ada yang jemput ya? Nunggu-nunggu, kok gak ada yang ngasih payung ya? Nunggu-nunggu. Akhirnya karena semua pada pulang, akhirnya dia pulang sambil bawa tasnya untuk
Nyampe di rumah, ketok-ketok pintu ternyata masih tutupan. Terus yang marah-marah, assalamualaikum. Macam kayak gitu kan, biasa. Wanita kalau lagi marah, kekuatannya 100 kali lipat. Betul tidak? Setelah ketok-ketok bolak-balik, bapaknya yang muncul. Waalaikumsalam. Nopo teman, lu ngerti nggak ujian? Terus mulai. Kok orang dijemput, gak pakai payung? Bapak itu berpengajian kok nesu, gitu kan? Bapak itu kan motor. Berpengajian kok nesu. Nah, jenengan kalau nggak tahu sholat, gimana orang? Wabah meneng. Astagfirullah. Terus bapak itu cerita, ini semurut. Kata bapak ini, mending aku rak sholat tapi meneng rak nesu. Astagfirullah. Gak nonton itu. Makanya panjenengan itu bersyukur punya suaminya diem. Alhamdulillah. Disyukur ibu. Makanya ibu yang namanya ibu yang mencari karunia Allah mudahkan. Kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Ini hati-hati tentang gangguan yang kita menjadi tidak baik itu ada di sini. Surat 24 An-Nur ayat yang ke-21. Ini panggilannya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Isi ayat ini untuk berhati-hati buat kita. Kita nggak baik itu karena apa unsur ini. Oke, isi ayatnya A, surat 24 An-Nur, ayat yang ke-21 isinya A. Hai orang-orang beriman. Ini dipanggil khusus. Jangan mengikuti ya, langkah-langkah setan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Ini alasannya setan itu kenapa kok jenengan nggak boleh ikut langkah-langkah setan? Karena masuk kesimpulan dulu ya. Tadi kan A, jangan orang-orang mukmin jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kesimpulan yang B, tugasnya setan yaitu adalah di sini diterangkan dengan jelas wa may yattabi' khutuwatis syaitan wa innahu ya'muruna bil fahsya wal munkar. Langkah-langkah setan atau tugasnya setan yaitu mengajak berbuat yang keji dan mungkar. Mengajak berbuat yang keji dan mungkar. Contoh, setan kalau makan biasanya berdiri. Berarti kayak astagfirullahaladzim. Nek ono undangan mantenan, kok ternyata jenengan nggak nemu duduknya api bu, sampai keluar tidak masalah, ngambil dulu menunya, bawa keluar di teras atau di mana. Yang penting duduk. Itu setan memang kayak gitu. Makan berdiri. Terus setan itu kalau makan lagi tangan kiri. Apakah panjenengan kalau makan mendua lomboknya tangan kiri? Berarti kayak setan. Apakah panjenengan kalau makan pakai garpu? Garpu ini hanya untuk membantu bu, tapi masuknya sini tetap tangan kanan. Dan setan itu kalau makan tidak berdoa. Tiga inilah ibu, ini salah satu contoh bentuk real. Makanya berdiri, terus tangan kiri tidak berdoa. Jangan sampai kita ikut. Ini termasuk pelanggaran. Kenapa? Kalau orang berdiri, makanya kalau ibu punya acara gawe, siapi duduk yang banyak, barokah makanan gak cepat habis. Kenapa? Karena kalau orang duduk itu cepat kenyang. Tapi kalau berdiri, gak kenyang, cepat habis. Cepat habis. Menunya buahnya, nek orang duduk habis. Saudara ngalamin soalnya. Prasmanan banyak, duduknya masih banyak. Sejumlah yang jenengan undang itu menghormati tamu.
Soalnya jenengan itu diundang datang ke orang-orang, apalagi yang makanya ngantri ngono kayak ya Allah, kayak orang astagfirullah, hati-hati. Nek jenengan mudah muliakan lah, kira-kira gedung ini muat berapa? Nek memang nggak muat jam itu, jamnya yang diisi jam segini, jangan berantak segitu. Itu termasuk kita mendolimi tamu, karena kita diperintahkan untuk menghormati tamu. Oke, itu ya dari kita langkah-langkah setan. Na'udzubillah dari kesimpulan yang berikutnya lagi. Setelah setan itu mengajak yang jelek sudah, kesimpulan yang kedua, sekarang kesimpulan yang ketiga, yang C. A, tadi jangan mengikuti langkah-langkah setan. B, setan itu mengajak perbuatan keji dan mungkar. Sekarang C, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka. Hampir kayak yang ayat yang tadi. Yang C, ayat ini menerangkan ya Allah, jika bukan karena karunia Allah, jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Allah, pasti kita akan tergiur kepada perbuatan syaitan. Pasti kita akan tergiur kepada perbuatan syaitan. Maka ibu menjadi orang baik itu karena karunia. Karunia itu masya Allah, kemudahan dari Allah. Insya Allah. Jadi kita berusaha ya untuk ke sana. Oke, kesimpulan yang A, B, C. Sekarang D. Walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Yang D, kesimpulannya adalah Allah menghendaki. Allah menghendaki. Siapa yang dikehendaki untuk dibersihkan dosa-dosanya, Allah menghendaki. Siapa yang dikehendaki untuk dibersihkan dosa-dosanya, karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Oke, harapannya kajian dengan ingat akhirat supaya Allah membersihkan dosa-dosa kita. Oke, sekarang terakhir. Yang ke ini selesai. Ciri-ciri orang yang bisa nyontoh Rasulullah kali satu apa ibu? Harap tidak. Yang kedua, mencari akhirat. Yang ketiga, kembali ke surat 33 ayat yang ke-21. Yang ketiga, ciri orang yang bisa menyontoh Rasulullah wa dzakara katsira, banyak-banyak ingat Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Perintahnya banyak-banyak ingat Allah. Ada di surat, masih surat 33, tapi ayatnya 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya. Isi ayat ini surat 33 41, ya ayyuhalladzina amanu. Kita lagi. Orang-orang beriman. Dzikrullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah ingat Allah dengan asmanya. Contoh, jenengan lagi dagangan, kok ternyata orang laku-laku ya Rozak. Panggillah Allah yang memberi rezeki. Nek jenengan lagi kerja tapi kok pengen marah-marah, ya lagi panggillah namanya engkau yang maha lembut. Minta sama Allah. Kalau orang itu sudah ingat Allah terus, di hatinya ingat Allah, fadilah kalau orang sering ingat Allah hatinya tenang. Boleh buka lagi surat 13 Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu tatma'innun
القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Inilah fadilah. Ingat Allah, nyuwun sewu. Ingat Allah dalam kondisi susah, itu berarti bersabar. Ingat Allah dalam kondisi senang, berarti bersyukur. Sudah seperti itu, insya Allah. Contoh, kalau ibu tadi kembali lagi, kalau marah didahului istighfar dulu, bisa nggak? Yang namanya marah, lihat nggak? Lihat nggak ada. Maka biar hati ini ingat Allah, karena marah itu nggak ada niat, istighfar dulu baru marah, bisa? Nggak jadi marah, dicoba ya. Insya Allah nggak jadi marah, karena ini adanya. Nah, ingat Allah dimanapun, ingat Allah ketika sedih sabar, ingat Allah ketika senang itu bersyukur. Jalannya tadi, lagi sedih, istighfar, baru marah. Lagi senang, hamdalah, baru terucap kata-kata. Contoh, Mbak, hari ini beneran sehat? Alhamdulillah. Walaupun tadi untuk pusing-pusing. Sehat dia mungkin orang pusing tenanan, tak perlu diomongin. Karena orang yang ngomong ini tadi doa. Sehat Bu, alhamdulillah. Kita aja, nggak usah pakai sehat Bu. Kurang sehat dari pusing. Semuanya ucapan ke sana loh. Allah alhamdulillah, itu doa. Insya Allah. Ya, makanya kalau kita mengajar itu kan ketemunya orang yang baik-baik, insya Allah kan Bu. Insya Allah. Oke, untuk hati kadang itu adalah banyak ingat Allah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan ibu-ibu jamaah yang tidak bertanya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Hajar Mas Kuba berkaitan dengan ciri-ciri orang yang biasa mencontoh Nabi atau suri dan Nabi. Ada 3 orang yang ridho kepada Allah, hidupnya mencari akhirat, dan banyak-banyak ingat Allah. Barangkali di antara 3 ciri itu masih ada yang ibu-ibu belum memahami secara mendalam, bisa bertanya. Kalau beri kesempatan pada ibu-ibu. Yang pertama Ibu Edi, dipersilakan Bu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang sifat dan Rasulullah banyak melakukan kebaikan untuk tujuan akhirat ya Bu. Saya pun sering mengalami kalau misalkan saya setelah melakukan kebaikan, Allah itu menyegerakan memberikan kemudahan ke saya. Yang saya tanyakan, apakah masih ada tabungan amal dari kebaikan saya itu, karena Allah langsung membalas di dunia, di kehidupan dunia. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi yang sudah berkenan menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Mas Kuba. Dipersilakan Ustazah. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita sudah beramal, Allah bayarnya cash di dunia, apakah masih ada tabungan akhirat? Gitu kan? Yang ditanyakan, kalau kita dibayar cash oleh Allah di dunia, langsung perbanyak syukur lagi. Apa yang kita terima, tidak 100% kita makan semua, 2,5% minimal sedekahkan. Maksudnya, jadi apa yang kita inginkan, aku sudah melakukan kebaikan, terus Allah menjawab, akhiratku gimana? Supaya ada akhirat, maka kebaikan yang kita terima di dunia itu bukan 100% milik kita, 2,5% itu minimal. Namanya sedekah wajib zakat, sedekah sunnah namanya infak. Kalau saya pribadi, mau sudah 1 nisab, mau belum 1 nisab, aku untuk nikmat, langsung tak sisihkan. Walaupun belum tak keluarin, tapi tak catat. Sebelum aku dicatat Allah duluan, sebelum aku nanti dihisab oleh Allah duluan, saya catat. Aku
entuk bonus ini atau aku dapat rezeki ini, tak catat nanti mengeluarkannya nanti. Ini biar ini simpanan akhiratku. Tapi kalau ibu tidak menghitung, terus langsung hari itu dibayar cash, terus dimakan habis, akhirnya habis. Maka sebagai tanda syukur nikmat, berarti ibu diuji oleh Allah. Cobaan itu ada dua ya. Bisyari, sesuatu yang tidak enak. Bil khair, sesuatu yang enak. Itu ada di surat Al-Anbiya 35, nanti di rumah dibuka aja. Surat Al-Anbiya itu 21 ayat 35. Sesuatu yang tidak enak dan sesuatu yang enak. Kalau ibu diuji oleh Allah sesuatu yang enak, namanya istitswas. Dikasih sesuatu yang mudah. Berarti sisihkan rezekinya, sisihkan sedekahnya untuk akhirat kita. 2,5% minimal.